Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Nikmat yang sekarang kita rasakan adalah nikmat kesehatan, kesempatan. Banyak orang yang sehat tapi tak sempat datang ke masjid nih. Banyak orang punya kesempatan tapi dia tak sehat untuk datang ke masjid. Tetapi yang lebih parah, sudah tak sehat, tak sempat, tak mau pulang. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan sehingga di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu yang sehari-hari kita bekerja di lapangan ini masih bisa meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk hadir ke rumah Allah ini untuk sama-sama merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat kering salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat ke beliau nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Bapak Al-Ustadz Haji Raja Sofian, yang sengaja, dibilang sengaja nggak sengaja juga Pak Ustadz nih, karena sebelumnya kita nggak kenal juga. Jadi ini karena sudah sampai ke sini, sengajalah kami undang di Kebun Pulai ini untuk sama-sama mendengarkan tausiah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Ustaz, memberikan keberkahan dan ilmu sehingga bisa menularkan kepada kami nantinya. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, terutama bapak-bapak yang saya tidak sangka juga datang dari KPP, Pak Haji Musleh, Pak Nazri, dan rekan-rekan Ustadz yang lain. Terima kasih atas kesempatannya datang ke Kebun Pulai. Saya sangat berbangga hati sudah didatangi. Mudah-mudahan kami bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk hari ini. Yang saya hormati seluruh karyawan-karyawati, Bapak Ibu yang saya cintai, yang sudah memikirkan banyak hal untuk terlaksananya kegiatan ini. Tanpa Bapak dan Ibu semua, sudah pasti kegiatan ini tidak akan berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Terakhir yang saya hormati kepada Bapak-Bapak Al-Ustadz, khususnya Kebun Pulai, yang sudah banyak memikirkan yang sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Saya tahu sudah beberapa hari yang lalu Bapak memikirkan ini, menggerakkannya sampai dengan tadi sore masih juga bekerja, sehingga bisa sama-sama kita lihat indahnya masjid ini setelah dihiasi, setelah dipercantik dengan buah pikir dari bapak-bapak semua. Tidak banyak yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kegiatan ini, Maulid Nabi ini sesuai dengan temanya adalah meneladani akhlak dari Rasulullah. Kita ketahui ada 4 sifat Nabi yang sangat populer. Yang pertama itulah siddiq, kedua amanah, ketiga tablik, dan terakhir adalah fatona. Kalaulah ada ini di dalam diri kita, karyawan memiliki sifat siddiq. Apa itu siddiq? Jujur. Kalaulah seorang karyawan bisa bekerja dengan jujur, mandornya akan mudah kerjanya. Kalau mandornya mudah kerja, asistennya juga mudah kerjanya. Kalau asistennya mudah kerjanya, manajer lebih mudah kerjanya. Kalau ada di dalam diri kita sebagai karyawan, siddiq, jujur. Kemudian yang kedua, apa? Amanah, dapat dipercaya. Seorang karyawan atau di dalam kehidupan harus bisa amanah, bisa dipercaya. Kalau kita bergaul sehari-hari, dikasih tanggung jawab, tidak bisa dipercaya, wah ini bahaya. Contoh,
ya disuruh mengawasi alat berat di ujung blok. Kan tidak bisa kita datang ke sana, jauh. Ternyata setelah kita cek tidak ada pengawasnya. Pengawasnya sudah tak kemana-mana. Itu tak amanah namanya. Sama dengan mandor disuruh mengawasi panen di blok-blok yang banjir ujung sana. Ternyata setelah dicek asisten, mandornya tidak ada di sana. Begitu juga asisten disuruh manajer cek ancak di blok sana. Ternyata karena tidak amanah, dicek manajer tidak ada asisten di sana. Nah itu tidak amanah. Oh manajer gimana Pak? Manajer jangan ceritain lah. Kalau manajer ceritain nanti saya malu. Ya. Jadi amanah, harus amanah. Pertama sidik, kedua amanah. Yang ketiga apa? Tablik, menyampaikan. Jadi kita sebagai karyawan, ya sebagai pimpinan harus bisa menyampaikan ya apa informasi kita sampaikan yang baik-baik. Kita ajak mereka, kita ajak berbuat baik, terutama kita ajak sholat. Wah itu udah luar biasa itu. Ya, jadi ini sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi. Yang terakhir adalah sidik, amanah, tablik dan fatonah, cerdas. Ya, jadi kita dikasih Allah ini kecerdasan, semua Allah kasih kecerdasan. Tinggal kita memanfaatkannya, kecerdasannya ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Karena kalau cerdas untuk diri sendiri gak ada artinya. Cerdas itu harus untuk banyak orang. Nah, mungkin itu yang inti dari tema yang kita sampaikan, yaitu bisa meneladani sifat Rasulullah dalam kita bekerja sebagai karyawan dan juga sebagai manusia yang hidup di kehidupan lingkungan sehari-hari. Ya, jadi itu tema yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, di kesempatan kali ini saya ingin sampaikan kepada kita semua, terutama bapak-bapak yang ada di kebun pula ini. Mungkin kita sudah sama-sama ketahui, ya gerakan sholat subuh berjamaah ini harus terus ada di kebun pula ini. Saya sudah sampaikan tadi sedikit sama Pak Ustadz bahwa di Pulai ini istiqomah melaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah, yang insya Allah nanti pagi subuh kita berada di Adling 1. Itu adalah gerakan sholat subuh berjamaah yang ke-53. Istiqomah dilaksanakan, jemaahnya juga banyak sampai lebih dari ratusan orang, 120-130 orang, hampir 60 orang, 60% dari jumlah orang muslim yang dewasa yang ada di kebun pula ini. Cita-cita kita apa? Cita-cita kita ini semua orang muslim yang dewasa dan balik berakal sholat ke masjid, minimal sholat subuhnya. Karena kata ya, saya tidak tahu hadis, tetapi saya sudah disampaikan kepada kita, kalaulah manusia tahu keutamaan sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid, niscaya dia akan merangkak untuk datang ke masjid. Nah, berarti begitu banyak keutamaannya. Makanya kita sekarang menggalakkan ini terus, jangan pernah padam. Yang semangatkan diri kita, walaupun awalnya terpaksa, mudah-mudahan menjadi terbiasa. Karena kalau tidak dipaksa, siapa yang akan membiasakannya? Harus dipaksa. Bangun pagi ini susah. Siapa yang bilang bangun pagi? Gampang. Tetapi kalau berhubungan dengan materi, kenapa kita ini cepat? Contoh, bangun pagi karena apel pagi, semuanya cepat datang. Tidak boleh terlambat. Karena kalau terlambat, asisten manajer marah. Tetapi kenapa ke masjid kita malas datang ke masjid? Padahal sumber rezeki itu ada di masjid ini, dari keberkahan subuh yang kita lakukan. Nah, ini pemahaman ini yang harus sama-sama kita galakkan. Ya, jadi saya berharap kepada bapak-bapak supervisi, bapak-bapak asisten, bapak-bapak imam, semuanya gerakan subuh berjamaah ini. Ya, bukan hanya di setiap ahad, tetapi di setiap waktu, setiap hari dikontrol ini subuh berjamaahnya. Dan semoga dengan apa yang sudah kita amalkan ini, ya Allah memberikan keberkahan bagi kita, keberkahan kepada anak istri kita, keberkahan kepada orang tua kita, keberkahan bagi kampung kita ini, keberkahan bagi semua alam. Insya Allah. Ya mudah-mudahan istiqomah semuanya. Besok pagi kita kabling 1,
saya berniat kepada Pak Ustadz ya untuk hadir di sana menyaksikannya. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa memberikan ketertiban kepada kami, bisa memberikan ceramah singkat kepada kami, sehingga kegiatan ini bisa terus kami galakkan, istiqomah, dan terus bisa menularkan ke tempat-tempat lain. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan Allah permudah, karena kita hanya berencana, Allah yang menentukan, Allah yang punya kekuasaan seperti itu. Kepada ibu-ibu semuanya, tolong dibantu bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapaknya agak malas bangunnya, ingatkan Bu, ya jangan dibiarkan bapaknya nggak sholat subuh, nanti sama-sama masuk nerakanya. Mau nggak masuk neraka? Enggak lah, istri saya aja nggak mau masuk neraka. Ya, jadi kalau saya terlambat, istri saya udah ribut. Nah, jadi tolong diingatkan, setiap hari imam-imam semuanya ini, Pak Ustadz menggedor pintu, Pak Ustadz menggedor pintu, tok satu pintu per pintu dibangunkan, tok 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 tok, bangun Pak, bangun Pak, bangun Pak, bangun Pak. Dan itu dilakukan setiap hari. Itu dilakukan setiap hari, bukan hanya satu hari, setiap pagi. Ya tidak ada bosan-bosannya bapak-bapak Ustadz, bapak-bapak imam yang untuk melaksanakan itu. Ya itulah semangat kita yang untuk menggerakkan subuh berjamaah yang di Pelumpu lain. Ya, jadi mohon bantuan kepada ibu-ibu juga, saling mengingatkan ibu-ibunya kepada bapak-bapaknya. Mungkin bapak-bapaknya agak malas sholat ke masjid, diingatkan. Karena kalau bapak-bapaknya sholatnya di rumah, ya itu namanya apa namanya? Laki-laki soleha. Soleha ya, soleha. Kalau bapak-bapaknya sholatnya di rumah, namanya soleha. Jadi takutnya terbalik, ibunya sholat di masjid, bapaknya di rumah. Nah ini terbalik. Jadi bapaknya yang soleha, ibu yang soleh. Nah terbalik ya. Jadi diingatkan bapak-bapaknya. Setuju nggak bapak-bapaknya datang ke masjid? Ada yang nggak setuju? Coba angkat tangan. Ada ya. Jadi semuanya setuju ya. Untuk yang baik pasti setuju. Ya karena kita sama-sama membangun keluarga supaya sama-sama masuk surga. Ya mudah-mudahan ibu dan bapaknya semua yang hadir di sini bisa terus menghidupkan suasana masjid ini. Kita makmurkan masjid kita ini, kita bangun masjid kita ini dengan apa? Dengan amalan-amalan soleha. Mungkin itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.